Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Fenty Yulianti di Matematika kelas 8. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai koordinat kartesius. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini, yaitu yang pertama, kalian dapat memahami konsep dalam bidang koordinat kartesius. Kemudian, kalian dapat menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Dan yang ketiga, kalian dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Pembahasan pada materi ini akan mencakup yang pertama mengenai pengertian koordinat kartesius itu sendiri, kemudian tentang posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, selanjutnya posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B, dan yang keempat memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita lanjutkan ya. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu mengenai pengertian koordinat kartesius. Sistem koordinat kartesius adalah suatu sistem untuk menentukan posisi suatu titik atau benda atau pula unsur geometri menggunakan satu atau dua atau mungkin lebih bilangan dan memiliki sumbu yang tetap. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan ya. Diagram kartesius atau bidang kartesius itu terbagi menjadi dua. Pertama, ada yang disebut dengan sumbu X atau biasa disebut absis. Nah, absis ini atau sumbu X ini bentuknya mendatar, garis mendatar atau disebutnya horizontal. Sementara sumbu yang kedua yaitu sumbu Y atau ordinat. Nah, dia berupa garis tegak atau vertikal. Nah, perhatikan gambar berikut. Tadi kan di bidang koordinat itu ada dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Nah, sumbu X atau absis itu adalah garis mendatar. Yang ini sumbu X. Nih, ini sumbu X ya, garis mendatar. Dan ini adalah sumbu Y atau garis vertikal. Ini adalah sumbu Y. Nah, untuk mempelajari bidang koordinat kartesius, nanti kalian di rumah bisa menggunakan gambar seperti ibu atau kalian menggambar sendiri pada buku berpetak atau buku corak catur. Jadi untuk bab ini kalian harus punya buku khusus ya. Bukunya buku yang sudah ada kotak-kotak kecil seperti di slide ibu ini. Jadi dia nanti jadi kalian tidak harus mengukur dari satu titik ke titik lainnya, tapi di buku tersebut sudah tersedia kolom-kolomnya ya. Nah, di sini ibu punya satu contoh bidang koordinat kartesius. Bidang koordinat kartesius ini terdiri dari sumbu X dan sumbu Y yang berpotongan dan dia perpotongannya itu mengakibatkan adanya 4 daerah atau disebutnya 4 kuadran. Nah, kuadran pertama ada di sebelah kanan atas. Kuadran kedua sebelah kiri atas.
kemudian kuadran ketiga di bawah sebelah kiri, dan yang terakhir kuadran keempat di sebelah kanan bawah. Nah, adapun untuk kuadran 1, nilai absisnya akan selalu bernilai positif dan ordinatnya akan selalu bernilai positif juga. Nah, mengapa demikian? Perhatikan. Dalam sumbu X dan sumbu Y, di titik potongnya itu ada angka 0. Nah, di sini ada angka 0. Coba ingat lagi garis bilangan yang pernah Ibu bahas di kelas 7. Nah, pada garis bilangan, jika ada angka 0, maka ke sebelah kanannya, ke kanan angka 0, dia akan bernilai positif. Berarti di titiknya ini kita akan tentukan. Ini di sebelah kanan angka 0, ini adalah angka 1, angka 2, 3, 4, dan seterusnya. Sementara ke sebelah kiri angka 0, dia akan bernilai negatif. Berarti di sini ada negatif 1, di sini ada negatif 2, kemudian negatif 3, dan seterusnya. Nah, ke sebelah atas angka 0 juga dia akan bernilai positif. Berarti nanti di sini ada 1, ini 2, 3, dan seterusnya. Berarti kebalikannya, kalau ke bawah angka 0 dia akan bernilai negatif. Berarti di sini ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Nah, perhatikan. Tadi koordinat kuadran 1, absisnya akan bernilai positif dan ordinatnya juga positif. Kenapa? Karena di kuadran 1 nilai X dan Y-nya juga positif. Sementara di kuadran 2, absis akan selalu bernilai negatif dan ordinat akan selalu bernilai positif. Lihat ya, sumbu X-nya negatif dan sumbu Y-nya positif. Kuadran 3, absis dan ordinatnya bernilai negatif karena nilai X dan Y-nya juga negatif. Sementara kuadran 4, absis akan bernilai positif dan ordinat akan bernilai negatif karena nilai X positif dan nilai Y-nya juga negatif. Nah, untuk tata letak titik pada koordinat ini jangan sampai tertukar ya. Ingat, di kuadran 1 apa yang positif, kuadran 2 juga apa, 3 dan 4 juga apa, itu harus hafal ya. Jadi kalian harus lebih pahami, titik potongnya tadi ada angka 0, ke sebelah kanan dan sebelah atas dia bernilai positif, sementara ke sebelah kiri dan ke bawah dia akan bernilai negatif. Nah, itu untuk konsep pengenalannya ya. Kita lanjutkan. Yang kedua, posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini Ibu punya contoh koordinat kartesius yang membuat posisi beberapa titik. Di sini ada titik A sampai titik H. Nah, kita akan tentukan. Amati posisi titik A, B, C, D sampai H terhadap sumbu X dan sumbu Y. Misalkan, lihat, ini kita amati titik A. Titik A ya. Nih. Kita akan cari jarak titik A ke sumbu Y. Tinggal kita tarik dari titik A menuju sumbu Y. Dia berapa langkah? Lihat ya. 1, 2. Oh, berarti jarak titik A ke sumbu Y adalah 2 satuan. Sementara dari titik A ke sumbu X, kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jarak dari titik A ke titik
ke sumbu Y adalah 2 dan ke sumbu X adalah 6. Maka kita pastikan betul atau salah. Oh, ternyata jarak titik A itu berjarak 2 satuan ke sumbu Y dan berjarak 6 satuan ke sumbu X. Ternyata benar yang tadi kita hitung. Coba kita hitung titik yang lain. Misalkan titik F. Nih, titik F. Ke sumbu Y. Kita tarik dari titik F ke sumbu Y. 1, 2, 3, 4, 5. 5 langkah ke sumbu Y. Kalau ke sumbu X, coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 langkah ke sumbu X. Kita periksa nilainya. Oh, ternyata titik F ini jelas 5 langkah dari sumbu Y dan 6 langkah atau 6 satuan dari sumbu X. Nah, untuk titik-titik yang lain, kalian bisa hitung sendiri. Jika jawaban kalian sama dengan yang sudah Ibu tuliskan, berarti kalian sudah bisa memahami jarak dari satu titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kemudian kita lanjutkan. Nah, di sini Ibu punya contoh koordinat kartesius yang lain. Misalkan, Ibu punya titik A. Lihat ya. Titik A nilainya adalah 2,7. Karena jarak dari sumbu X, jarak dari sumbu Y ke titik ini adalah 2 satuan, atau dengan kata lain, absisnya adalah 2. Dan jarak dari sumbu X ke titik A adalah 7 satuan. Dengan kata lain, ordinatnya adalah 7. Jadi nilai X-nya 2 dan Y-nya adalah 7. Nah, sementara perhatikan yang titik B. Titik B di sini berada tepat di dalam sumbu X. Nih, titik B ada tepat di dalam sumbu X, yaitu pada angka 4. Nah, dengan kata lain, koordinat titik B ini adalah 4,0. Absisnya adalah 4 dan ordinatnya adalah 0. Jadi, jika suatu titik berada tepat pada sumbu X, maka ordinatnya pasti 0. Nah, berbeda dengan yang titik H. Titik H, koordinatnya adalah 0,-6. Nah, kenapa absisnya 0? Karena titik H terletak tepat pada garis atau sumbu Y, yaitu di titik -6. Jadi nilai ordinatnya adalah -6, sementara nilai absisnya adalah 0. Kebalikan dari yang tadi ya. Ulangi, jika suatu titik terdapat pada sumbu X, berarti ordinatnya yang 0. Dan jika suatu titik terdapat pada sumbu Y, berarti absisnya yang akan bernilai 0. Yang lainnya bisa kalian cek sendiri. Nah, sini ya. Coba lihat ini. Titik A tadi 2,7. Nah, titik A berjarak 2 satuan dari sumbu Y. Lihat ya. Nilai absis adalah 2. Berarti itu dibacanya 2 satuan dari sumbu Y. Bukan dari sumbu X, tapi dari sumbu Y. Dan nilai ordinat adalah 7. Artinya berjarak 7 satuan dari sumbu X. Jadi kebalikan ya. Kalau yang nilai absis berarti itu jaraknya dari sumbu Y. Kalau nilai ordinat itu jarak dari sumbu X. Dan lihat tandanya. Absis dan ordinatnya sama-sama positif. Jika sama-sama positif, maka dia terletak di kuadran 1. Nah, kalau yang titik C, misalkan titik C. C
min 3 dan 2. Artinya 3 satuan dari sumbu Y, negatifnya tidak dihitung ya untuk yang ini. Nanti dihitungnya, nanti ini negatif untuk menunjukkan dia berada di kuadran berapa. Nah, tidak negatif 3 ya di sini, tapi 3 aja. 3 satuan dari sumbu Y dan 2 satuan dari sumbu X. Ingat, kalau absis negatif dan ordinat positif, artinya titik tersebut berada di kuadran 2. Nah, kalau yang G, kebalikan dari yang C. Lihat yang G. G itu koordinatnya 6,-4. Berarti jaraknya 6 satuan dari sumbu Y dan 4 satuan dari sumbu X. Lihat G. G absisnya positif, tapi ordinatnya yang negatif. Artinya titik G ini berada di kuadran 4. Dan yang F, lihat yang F. Min 4, min 5. Jaraknya 4 satuan dari sumbu Y dan 5 satuan dari sumbu X. Nih lihat. Karena dua-duanya bernilai negatif, absis dan ordinatnya, berarti dia ada di kuadran 3. Awas. Diingatkan lagi. Kalau yang sama-sama positif, berarti ada di kuadran 1. Kalau absis negatif, ordinat positif, ada di kuadran 2. Kalau dua-duanya negatif, ada di kuadran 3. Dan kalau absis positif, ordinat negatif, itu ada di kuadran 4. Ingat, harus selalu diingat catatan yang ada di kuadran 1 apa, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4 juga apa. Kalian harus hafalkan atau lebih dipahami. Kita lanjutkan ya. Yang ketiga, posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Nah, kita bermain sejenak ya. Pernah kalian berkemah? Ayo, yang pernah berkemah silahkan mengacungkan jarinya. Nah, dalam perkemahan ada pos-posan ya biasanya. Ada pos utama, terus tenda, pasar-pasaran, pos-pos yang biasanya suka dikasih pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya. Kemudian kolam dan lain-lain. Coba sekarang perhatikan zona perkemahan di bawah ini. Coba sekarang kalian perhatikan ya. Nah, ini ada satu contoh zona perkemahan. Yang warna biru muda ini adalah pos utama, atau dia terletak di titik potong sumbu Y dan sumbu F. Dan angkanya adalah 0. Ini adalah pos utama. Pos satunya yang merah, pos 2, pos 3. Kemudian ada tenda 2, tenda 3, tenda 1 di mana ya? Nih, tenda 1. Kemudian ada pasar, perumahan, tanah lapang, hutan, teka-teki tersembunyi, pemakaman, kolam, dan sebagainya. Coba kalian perhatikan ya. Nah, yang jadi pertanyaan, setelah kalian mengamati zona perkemahan tersebut, coba perhatikan tabel berikut. Perumahan. Nah, sebelum kita lihat tabel, kita lihat dulu perumahan yang tadi. Perumahan mana perumahan? Oh, ini perumahan. Nah, ini perumahan. Kita lihat, perumahan ada di titik berapa? Kita cek. Oh, absisnya yaitu 6, ordinatnya 5. Berarti perumahan itu di titik 6,5. Kita cek. Oh, ternyata benar. Perumahan ada di koordinat 6,5. Nah, sekarang kita cek posisi perumahan terhadap tenda 1, terhadap pos 1, dan terhadap pasar. Kita cek. Perumahan terhadap tenda 1. Ini perumahan. Tenda 1 di mana?
Ini tanda 1. Ini tanda 1 ya. Nah, ini tanda 1. Kita cek berapa jaraknya. Perumahan ke tenda 1. Ini perumahan. Coba. Ke bawah berapa langkah ya? Berarti kalau ke bawah apa? Ini jarak ke sumbu X. Kita cek. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ke sumbu X. Kemudian 1, 2, 3, 4. 4 ke sumbu Y. Kita cek. Nah, atau ke kanan, ke atas boleh ya. Nih, di sini perumahan 4 satuan ke kanan dan 5 satuan ke kiri. Atau boleh juga 4 satuan ke kanan dan 5 satuan. 4 satuan ke kiri dan 5 satuan ke bawah. Boleh ya? Ini kalau misalkan ngikutin tabel berarti gini. Nih, kalau tabel berarti dari sini ya. Dari tenda ke perumahan. Ke atas berarti 1, 2, 3, 4, 5. 5 ke atas. 1, 2, 3, 4. 4 ke kanan. Nah, maka hasilnya 4 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas. Boleh ya? Bebas kata-katanya. Yang penting jaraknya 4 satuan dan 5 satuan. Sekarang kita cek perumahan terhadap pos 1. Perumahan terhadap pos 1. Pos 1 di mana ya? Nah, ini pos 1. Perumahan terhadap pos 1. Dari pos 1 kita cek. 1, 2, 3, 4. 4 saja. 4 ke kanan. Nah, tapi tidak ada nilai koordinatnya. Berarti ada yang 0. Tuh, lihat di sini. 4 satuan ke kanan dan 0 satuan ke atas atau 0 satuan ke bawah. Kemudian perumahan ke pasar. Kita cek perumahan ke pasar. Di mana pasar? Pasar ada di bawah. Cek ke atas dulu, mau ke kanan dulu boleh. 1, 2. 2 ke kanan, 1, 2. 2 ke atas. Coba kita cek. 2 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas. Nah, itu untuk cara mencari posisi dari titik asal 0,0 terhadap titik tertentu A, B. Yang lain boleh kalian cari sendiri. Kalau misalkan isinya sama dengan jawaban ibu, berarti jawabannya betul. Yang jelas kata-katanya mau ke kiri dulu, mau ke kanan dulu, enggak. Tapi jaraknya itu harus sama. Tidak boleh ngasal ya. Silahkan untuk nomor 2 dan sampai 8 cek sendiri di rumah masing-masing. Nah, sekarang kita bahas yang keempat. Memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Lihat ya. Perhatikan garis L, garis M, dan garis N pada koordinat kartesius di bawah ini terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nih. Untuk bidang koordinat kartesius yang pertama yaitu tentang garis L. Lihat. Ada L1, L2, L3, L4. Garis L ini semuanya sejajar dengan sumbu X dan dia tegak lurus dengan sumbu Y. Ingat, garis L sejajar sumbu X, tegak lurus sumbu Y. Kita cek garis yang lain. Nah, untuk garis M, nih yang hijau garis M. Garis M itu tegak semua. Berarti garis M sejajar sumbu Y dan tegak lurus sumbu E. Kebalikan dari garis L ya. Ulangi. Jika garis L sejajar sumbu X
tegak lurus sumbu Y. Kalau garis M, sejajar sumbu Y dan tegak lurus sumbu X. Kita cari garis N. Nah, coba lihat garis N. Ternyata garis N itu tidak sejajar sumbu X dan tidak sejajar sumbu E. Tetapi garis N ini memotong sumbu Y dan juga dia akan memotong sumbu X pada titik tertentu. N1, N2 sama ya, dua-duanya memotong sumbu Y dan memotong sumbu X. Maka bisa kita simpulkan, nih, pada gambar yang pertama tadi, garis-garis yang sejajar dengan sumbu X, yaitu garis L1, L2, L3, L4. Kalau sejajar sumbu X berarti tadi tegak lurus sumbu Y. Dan garis yang sejajar dengan sumbu Y adalah M1, M2, M3, dan M4. Atau dengan kata lain dia tegak lurus terhadap sumbu X. Ini juga sama ya. Pada gambar B, garis-garis yang tegak lurus dengan sumbu X. Berarti kalau tegak lurus sumbu X, dia akan sejajar dengan sumbu Y. Nah, yang tegak lurus sumbu X itu akan sejajar dengan sumbu Y. Maka nilainya sama tuh. Dan garis yang tegak lurus dengan sumbu Y akan sama dengan yang sejajar dengan sumbu X. Maka ini sama. Nah, jadi kata-katanya, jika sejajar sumbu X, nih, jika dia sejajar sumbu X, maka artinya dia akan tegak lurus dengan sumbu Y. Maka nilainya sama, L1, L2, L3, L4. Atau kebalikannya, jika dia sejajar sumbu Y, maka dia akan tegak lurus dengan sumbu X. Jadi nilainya sama, M1, M2, M3, dan M4. Sementara garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y adalah garis N. Tidak sejajar, tidak tegak lurus. Dia memotong atau menyilang ya. Nah, itu adalah beberapa posisi garis yang posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, anak-anak, demikian tentang koordinat kartesius. Tadi yang pertama kita telah membahas konsepnya, kemudian membahas posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, kemudian posisi titik 0,0 terhadap titik tertentu A, B, dan sekarang posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kalian lebih memahaminya dengan cara mengerjakan LK-LK yang telah Ibu berikan. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.